pemirsa, selamat datang di acara Intip yang menyajikan seputar informasi dan tips. Bersama saya, Mutiara Andita, yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu narasumber wirausahawan muda yang sukses bergerak di bidang kuliner nih. Yuk kita intip. Halo Kak Wulan. Halo Kak Tiara, Gimana nih kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat. Kak Tiara sendiri Alhamdulillah. gimana? Alhamdulillah Hmm. sehat. Nah Kak, pertama-tama Kak Wulan merintis itu kapan sih kok bisa sampai jadi wirausahawan? Awalnya itu berarti awal-awal pas puasa. Mm-mm. Kayak aku sama teman aku nih satu, kita berdua tuh kayak mikir loh, ini bentar lagi mau libur sekolah. Terus kan puasa, jadi kita daripada kita gabut dan kita juga punya rencana ini dari kelas 11 awal. Cuma Oh, baru berjalan pas puasa. puasa. Karena kita mikirnya kayak, duh ini bulan ini pengeluarannya besar banget nih. Kita harus cari masukan juga, pemasukan gitu kan. Terus kita iseng-iseng cari di TikTok gitu kan. Mm-mm. Terus kita nemu menu itu berarti menu yang sekarang itu ada wonton sama cookies. Nah itu paling Oh, best seller. selain itu ada lagi nggak Kak menunya? Waktu itu ada, cuma ya kita berjalannya di dua itu doang. Oh, Kayak lebih gitu. fokus ke wonton sama cookies karena banyak peminatnya gitu. Oke. Apa sih yang menginspirasi Kak Wulan untuk menjadi wirausahawan ini? Awalnya itu saya sama teman saya itu kan sering kayak bagi-bagi video yang lewat di beranda gitu kan. Terus Mm-mm. kayak kita itu nemu banyak banget wirausaha yang di TikTok itu yang udah sukses banget. Terus kita terinspirasi dari situ. Awalnya kita masih ragu-ragu kayak gimana ya nanti kalau misalkan gak laku atau berhenti di tengah jalan gitu kan. Mm-mm. Tapi dengan menerapkan prinsip coba dulu, kalau misalkan kita nggak nyoba, kita nggak bakal tahu rasanya gimana kan. Iya. Terus kita berdua nyoba itu waktu orderan pertama ya lumayan lah ya, dibilang cukup banyak. Dan awalnya itu kayak yang beli teman-teman Mm-mm. kelas atau yang di satu desa gitu kan. Oh, Terus iya. orderan kedua itu bener-bener kayak, Membludak. iya betul, kayak sampai terkejut banget kayak, oh kok bisa sampai banyak banget gini loh, Mm-mm. gitu. Nah, ini media pemasarannya itu melalui apa, Kak? Berarti kalau misalkan media pemasaran itu kita awalnya sistem online, Mm-mm. kayak kita bikin poster, situ ada harganya, ada kontak personnya, terus Mm-mm. kayak kita share di status WhatsApp. Terus kita juga minta tolong ke teman-teman untuk promosi juga. Dari situ kayak banyak yang chat gitu loh. Ini Mm-mm. mau pesen ini gitu kan. Di situ kita kayak bener-bener seneng banget walaupun baru beberapa gitu. Kalau sekarang ini udah punya warung atau masih pakai media online? Oh, untuk sekarang kan mikirnya kita masih sekolah nih. Jadi Mm-mm. kayak apalagi udah kelas 12 kita mau fokus buat ujian juga, PKL, Mm-mm. sidang gitu kan. Jadi kita masih pakai media online. Insya Allah kalau misalkan emang kita benar-benar masih bisa bertahan sampai lulus, Mm-mm. niatnya kita mau lanjutin gitu. Terus kayak buka stand di alun-alun Selawi atau di mana gitu yang rame tempatnya. Oh gitu. Nah pemirsa, gimana nih pembicaraan kita kali ini mengenai wirausahawan muda? Sangat menarik sekali bukan? Nah, saya akan mengulas lebih dalam lagi tentang eh, berapa sih omset yang Kak Wulan dapat dan motivasi yang bisa Kak Wulan sampaikan untuk kalian di luar sana. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini ya, tetap di Intip. Halo pemirsa, selamat datang kembali di Intip. Nah, seperti yang tadi sudah kita bicarakan bahwa kita akan mengulas lebih dalam lagi tentang berapa sih omset yang didapat sama Kak Ulan. Nah, kita langsung aja yuk. Oke Kak, tadi kan kita sudah berbicara tentang media nih, media yang
dipakai Mhm. untuk mempromosikan dagangan Kakak. Itu kira-kira omsetnya berapa sih, Kak? Oke, kalau omset itu per minggu atau per kayak saya open PO gitu? Kalau per open PO gimana nih? Kalau open PO itu kan biasanya kita, setiap 2 hari sekali, Mhm. kurang lebih itu dapatnya 150.000 satu kali Oh, PO gitu. lumayan ya. Kalau semingguan nih berapa? Seminggu kira-kira kayak 300 lebih ya, 350 atau 400 gitu. Oh, itu untungnya atau udah dicampurin sama modal? Dicampurin sama modal. Untuk untungnya itu kira-kira waktu itu ya, waktu pas bulan awal-awal itu kan masih Mhm. banyak banget tuh yang ikut PO. Jadi itu pas untung lumayan 150 atau 200 gitu Oh, untungnya. lumayan ya. Iya. Kira-kira ada kendala apa aja sih, Kak, selama memulai bisnis ini? Untuk kendala itu waktu awal-awal ya, karena kita kurang dalam persiapan untuk belanja atau segala macam. Jadi pas hari pertama itu kita jualan, harusnya kan kita belanja itu sebelum kita PO. mau produksinya Oh, kan. heeh. Nah, waktu itu kesalahan aku sama temen aku itu kita belanja di hari hanya. Jadi kayak kita dikejar waktu. Mana waktu itu kan kita puasa, Mhm. nggak bisa nyicipin tuh. Oh, iya. Jadi kayak bingung banget. Kita nggak tahu tempat yang kayak ini kulit dimsum di mana, kulit wonton di mana gitu kan. Terus kayak Mhm. bahan-bahan untuk cookies itu di mana sih? Nah, kita waktu itu nyari-nyari sampai ke Tegal. Itu kita Jauh beneran gak banget dapet, sampai ke Tegal. iya, kita beneran kayak gak dapet apa-apa gitu, kayak paling dapet untuk yang cookies doang. Nah, Oh, untuk yang wonton itu ternyata adanya di Kalisapu, malahan lebih lebih deket. oh, lebih Udah dekat? jauh-jauh, iya kan udah jauh-jauh. Tapi ternyata di Kalisapu ada. Oh, Jadi kayak kita bener-bener udah gitu bikinnya itu di Margasari di rumahku. bolak-balik ya jadinya sekalian jalan-jalan nggak sih? Iya betul, makanya kayak sampai sana kita langsung bener-bener produksi itu kan Mhm. sampai jam berapa ya? Jam setengah 4 itu Mhm. baru selesai. Belum kan di kayak dibikin chili oilnya, Mhm. terus dimasukin ke wadahnya gitu kan. Kita selesai itu kira-kira jam setengah 5. Itu bener-bener cuma buat packing doang. Oh, 1 jam ya packing-nya? Iya, terus kan kita kayak COD kan, ada yang dari satu desa, terus ada juga yang di Slawi, ada yang di Balapulang. Jadi kita Oh, jauh-jauh banget, Kak. betul, jadi kita itu buka di rumah teman kita. Kebetulan waktu itu kan sampai sana maghrib. Mhm. Alhamdulillahnya ditawarin buat buka di sana. Jadi ya itulah kayak keuntungan buat kita berdua karena bukanya di luar terus ditawarin. Jadi ya nggak perlu, Gratis-gratis lah. betul, nggak perlu beli jajan di luar gitu loh. Itu gimana sih, Kak, cara menyelesaikannya kalau misalkan ada kesulitan seperti tadi itu? Untuk cara penyelesaiannya yaitu saya kayak cari-cari loh di Google atau di itu kan Google Maps atau Mhm. di Google biasa, itu kita kayak cari supermarket mana sih yang ada kulit ininya, terus kita mikir keras, ternyata kalau kulit dimsum itu adanya di frozen food. Nah, kita tuh waktu itu nggak kepikiran sampai ke sana. Jadi di situ kayak, oke, kita mikirnya kayak kalau misalkan mau belanja itu harus dari sebelum mau produksi. Dari situ kita udah bisa Oh. bisa menyelesaikan dan kendalanya paling kayak gitu doang sama COD. COD-nya kan pada jauh-jauh, kadang ada Mhm. yang di Slawi gitu kan. Itu, Jadi Kak, gitu. ada ongkirnya nggak sih, Kak? Tergantung orang yang kayak kita kayak misalkan di rumah ini, Mhm. kadang dikasih, kadang enggak gitu loh. Jadi kita Oh. waktu awal-awal itu nggak ngasih ongkir. Oalah, gitu. Kira-kira, apa sih yang mau disampaikan Kakak agar pemirsa ini yang mau berwirausaha dan memulai bisnis tuh termotivasi? Buat kalian yang mau buka usaha ataupun berwirausaha seperti aku, kalian tuh coba terapin deh kayak aku harus coba ini usaha agar aku tahu loh kayak
kendalanya apa, terus rasanya gimana sih. Kalau misalkan kalian gak nyoba-nyoba, kalian gak bakal tahu rasanya dan mungkin gak bisa jalan gitu loh, kayak Betul. waktu aku dulu. Nah, terus untuk kalian harus inget itu ya, kalau misalkan mau belanja itu jangan di hari hanya nanti kayak Jangan aku sampai lupa kerepotan. ya. Betul. Itu sih kayak tips dari aku. Terus kayak kalau misalkan mau mulai usaha, kalian itu harus yakin dan jangan malu. Jangan malu untuk promosi. Karena kalau misalkan kita malu, kita nggak bakal se kayak pengusaha yang di TikTok itu kan udah pada wah besar banget tuh sampai ada yang bikin. Berkembang lebih luas gitu ya. Iya, makanya kita nggak boleh malu. Jadi harus percaya diri. Mirsa, gimana nih pembicaraan kita kali ini mengenai wirausahaan muda? Kalian jadi kepengen juga nggak sih memulai bisnis seperti Kawulan ini? Nah, saya Mutiara Andita pamit undur diri. Tetap nantikan episode selanjutnya hanya di Intip. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.